Nah, ini langsung aja saya pengen jenengan berbagi dalam meracik pakan untuk burung sogon Abdullah yang tanpa kroto bisa stabil juara di lapangan. Kita langsung aja Mas untuk pembuatan pakannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya bersama dengan Mas Kocek karena saya sangat penasaran dengan amunisi sogonya yang kemarin berhasil double winner ya Mas ya? Ya, kemarin double winner di Bayangkara Cup. Dan dengar-dengar burung ini yang salah satu burung yang tidak memakan kroto tapi stabil di gantangan. Ya, emang itu burung dari awal beli itu emang nggak suka kroto Mas. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak suka kroto. Sama jenengan nggak dilatih untuk makan kroto atau gimana? Kalau dulu sih pernah dilatih makan kroto, tapi hasilnya malah kurang stabil, burungnya malah gembung. Nah, ini saya pengen jenengan berbagi ilmu lah, berbagi pengalamannya dalam setting burung sogon tanpa kroto tapi bisa buat lomba bahkan stabil juara. Untuk versi jenengan gimana dari segi rawatan dulu Mas? Kalau rawatan sih harian simple. Kalau pakan tuh aku pakai susu, cuman di mix sama sirup sama nektar yang istilahnya yang dosisnya lumayan tinggi lah. Kalau untuk hariannya gimana? Untuk kayak jemur, embun dan lain-lain gimana? Kalau ini sih karakter burung udah tinggi sih ya, emosi sama birahinya, jadi nggak pernah dijemur Mas. Berarti harian full di rumah? Full di rumah. Full di rumah. Itu posisinya? Embun pun nggak pernah. Ablak berarti ya? Ablak. Kalau burung memang emosinya udah kenceng. Udah kenceng. Nah, ini langsung aja saya pengen jenengan berbagi dalam meracik pakan untuk burung sogon Abdullah yang tanpa kroto bisa stabil juara di lapangan. Kita langsung aja Mas untuk pembuatan pakannya. Untuk bahan-bahannya pakai apa aja tadi? Kalau bahannya tuh pakai utamanya itu susu. Susunya tuh pakai agak Denko. Diangkat sedikit Mas. Pakai susu. Susunya tuh Denko. Denko ya? Fortigro tapi yang putih. Kenapa jenengan pakai susu Denko? Apa susu yang lain? Kalau Denko tuh nggak ngembang, tapi kalau pakai susu yang lain tuh kayak susu yang bendera apa itu yang cair tuh pasti ngembang. Nggak bisa nyatu sama nektarnya. Oh kayak gitu. Nah. Berarti kalau untuk yang SKM biasa nggak cocok? Kurang lah. Oh, kurang ya. Berarti jenengan lebih cenderung ke Denko. Kalau Denko tuh bikin pagi bisa tahan sampai sore, tapi kalau SKM biasa tuh paling bikin pagi setengah hari udah nggak bagus lah buat burung, udah ngembang. Berarti hampir sama seperti jenengan ngerawat konin ya? Iya. Pakainya Denko. Nah, kalau dulu konin pakainya Denko sih. Berarti bahan pertama ada susu Denko. Denko. Nah, utamanya tuh Denko. Utamanya Denko. Tuh nektar lah. Cuman yang dosisnya lumayan kenceng, ditambahin sirup, tapi sirupnya yang Nikisari, sirup Nikisari itu. Nikisari. Nah, ada 3 bahan ya tadi untuk susu Denko dan 1 pakan tinggi. Untuk merek nggak usah disebutin ya. Karena ya mungkin pasaran banyak lah untuk pakan-pakan yang dosisnya tinggi. Tinggi itu banyak. Kalau kita nyebutin kita bukan endorse juga sih ya Mas ya. Kalau di endorse mau aja ya. Kalau di endorse sih mau aja. Oke, berarti bahan pakan tinggi, Denko dan sirup Nikisari. Kayak untuk takarannya bagaimana untuk jenengan? Kalau nektarnya tuh biasanya kan kalau sepotol tuh isinya sedikit loh ya. Kita tambahin lagi mix pakai sirup Nikisari itu pakai sampai leher botol lah. Ditambahin Nikisari sampai leher botol, dikocok, udah nyatu. Tinggal kita pakai Denko, dituang di cepuk kecil ini. Cepuk kecil. Berarti untuk takaran Denkonya seberapa? Simpel aja lah ini ya. Dituang dulu Denkonya ke cepuk kecil. Takarannya cuma sedikit lah, nggak usah terlalu banyak. Siap. Terus Setelah ditambahin air mineral.
nggak perlu air hangat, air galon aja nggak apa-apa. Untuk airnya seberapa? Bebas Penuh? lah, airnya jangan terlalu penuh. Ntar tinggal kita tambahin nih nektar sama sirup dikit. Ini yang tadi isinya nikisari dan pakan tinggi ya? Paling sedikit, kira-kira sedikit lah buat merah-merah lah. Udah. Oh, sedikit aja ya, nggak sampai setengah ya? Enggak sih. Oh, dikocok? Biar nyatu dikocok. Nggak dikudek aja gitu mas? Lah yang simpel aja lah om, kita kocok. Kocok aja udah nyatu. Nih, kalau segini biasanya dari pagi sampai sore. Pagi tapi kita ganti lagi, bikin lagi. Ini nggak setiap hari ganti ya? Setiap hari ganti. Nggak perlu EF, nggak perlu kroto tuh. Burungnya aman, nggak nyilet, nggak bakalan nyilet. Nah kalau ini pakai susu kayak ini. Nah ini untuk pakan harian saja atau untuk pakan lomba juga? Kalau harian sama lomba sih samain sih om, biar nggak ribet loh om. Jadi kita samain, paling kalau kita lihat birahinya tuh di lapangan terlalu tinggi, kita buat yang pakannya yang gambar loh. Sirupnya dikit aja, sirup sama nektarnya itu cuma sedikit. Iya. Jadi rasanya itu nggak manis, cuman gitu aja. Berarti pakan harian cuma seperti ini? Ini cuma kayak gitu. Tanpa kroto, tanpa kuning telur ya? Tanpa kuning telur, tanpa kroto, aman lah. Aman. Tapi kalau masalah birahinya tuh, kalau burung tuh masing-masing sih ya. Iya, Kadang beda-beda. ada karakter yang birahinya kenceng, ada yang birahinya kurang. Itu ya paling kita takarannya itu ditambahin. Kalau burungnya birahinya kurang kenceng, kita tambahin nektar sama sirupnya. Jadi warnanya lebih, merahnya lebih pekat tuh. Oh kayak gitu. Berarti ini untuk tadi untuk takaran si Abdullah yang posisinya birahinya lagi bagus. Birahinya kan udah kenceng loh, jadi nggak perlu banyak-banyak. Berarti kalau sirup sama kurang kenceng lagi, tambahin sirup tadi yang udah dicampur dengan pakan tinggi gitu ya mas? Itu aja, simple lah. Nah ini Abdullah kan tergolong burung yang stabil. Untuk burung stabil biasanya kan untuk zaman sekarang pakai undul. Untuk Abdullah sendiri itu menggunakan undul juga kan mas? Iya menggunakan undul dong. Cuman kalau harian tuh single, tiap hari single, nggak pernah diundul. Berarti setiap hari burung sendiri? Burung sendiri tiap hari. Ablak. Lah undulnya kapan nih disatuin sama? Kalau ngundulnya tuh paling misalkan buat di bawah minggu tuh Sabtu sore kita undul. Kalau enggak minggu pagi malah kadang. Kayak gitu. Kita baru masukin undul. Oh dimasukin apa ditempel gitu? Kalau ini seringnya dimasukin om. Oh dimasukin. Dimasukin jadi satu. Itu undulnya memang langsung ketemu atau udah pernah gonta-ganti berapa kali? Kalau untulnya sih sukanya sama Sogon Betty. Cuma itu. Yang penting Sogon Betty gitu aja. Nggak harus yang agak abu-abu kayak gitu. Enggak sih. Ini untuk versi yang jenengan untuk antara Sogon yang diuntul dimasukin sama yang ditempel itu ada perbedaan apa enggak? Kalau kita sering nguntul yang dimasukin, itu kadang minusnya tuh burung bisa ngobrak. Tapi kalau kita tempel, ya kalau terlalu sering pun juga bisa. Tapi makanya kita harian tuh kita single. Untuk menghindari ngobrolnya tadi ya. Soalnya undulnya undul Betty Sogon sih. Nah ini di pengondisian di gantangannya gimana? Full tempel undul? Kalau di lapangan full tempel undul. Full tempel undul. Cabutnya saat mau lomba aja. Cuman mau lomba kurang, misalkan sesesi lah kita cabut. Terus kayak kalau main 3 sesi itu ada sistem dimandiin lagi apa enggak? Ya kalau emang burungnya birahinya terlalu kencang kita mandiin lagi. Tapi kalau emang udah stabil ya udah nggak usah, kita keropong aja. Paling keropongnya kita semprot. Semprotan. Nah, biasanya kalau adem. Versi yang jenengan kalau melihat si Abdullah lagi birahinya kenceng itu ada tanda-tanda khusus apa enggak? Seperti apa gerak-geriknya? Kalau gerak-geriknya tuh ngeleper kali itu burung. Oh ngeleper. Oh berarti itu udah mungkin emosi atau birahinya tuh yang emosinya kekencengan. Kencengan ya. Biasa solusinya sama jangan dimandiin. Atau kerodonya dibasahin kayak gitu ya. Nah untuk perform kemarin mas, versi yang jangan top perform atau setengah-setengah atau gimana? Ya kalau burung yang kemarin yang top perform, kalau yang sesi pertama ya top perform, kalau kedua setengahnya kenceng udah. Jadi burung ada pindah-pindah tangkringan lah. Tapi ya lumayan lah kalau kemarin mainnya. Dapat 1-1 dan hampir hat-trick malah ya. Hampir hat-trick. Iya, hampir ini luar biasa. Yang biasa. terakhir tuh
kena tos. Kena tos ya. Nah. Berarti belum hoki kayak gitu ya. Kalau tos kan main hoki berarti. Iya. Nah, ini terima kasih. Ini saya udah berhasil ngobrol tentang Abdullah karena ini salah satu burung sogon yang nggak makan EF tapi bisa stabil di gantangan, juara, vokal keras dan main nagen. Berarti kuncinya main dibirahi jelas ya Mas. Iya. Main dibirahi. Sama emosi lah. Kalau birahi aja kurang sih. Pasti ada emosinya. Harus ada emosinya. Nah, untuk pakan sudah dibongkar, mungkin teman-teman bisa menerapkan, siapa tahu cocok ya. Untuk tadi untuk pakan tingginya bisa. Untuk burung-burung sogon yang kurang suka ke kroto kan biasanya ada loh. Banyak sekali, masih banyak. Dan ini pakai solusi ini mudah-mudahan cocok. Cuma ada 3 bahan yang harus dibutuhkan. Susu, pakan nektar tinggi, dan sirup nikisari. Kenapa harus nikisari ini? Kalau nikisari itu gimana ya? Kelihatannya lebih cocok loh teksturnya loh. Kalau ke susu lebih nyatu. Nikisari lah, kita ngiklan nikisari ya. Oke, terima kasih Mas Kocek. Untuk harian kayaknya burung si Abdullah full di rumah, tanpa jemur, tanpa embun, ablak. Nempelnya saat mau lomba aja. Oke, terima kasih. Lain waktu juga saya pengen bongkar lagi, kalau nggak salah satunya namanya Salahuddin ya. Salahuddin. Ini udah sering saya shoot, tapi saya belum bongkar rawatannya karena mungkin kayaknya beda karakter juga ya Mas ya. Iya, beda sih. Oke, ini beliau Mas Kocek adalah salah satu sogoner yang jebolan dari pemain konin. Sistem koninnya juga masih diterapkan pakai denkau. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman sogoner pemula. Terima kasih Mas Kocek, sehat dan sukses selalu. Sama-sama.